Sebetulnya saya mau ini ya, puasa dan kebahagiaan akademik ini. Mau saya ceritakan mengenai bagaimana Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu kan. Tapi nggak apa-apa lah, udah. Saya kira itu aja sebagai pengantar, Bapak Ibu. Ya, kalau bisa jangan masih bertanya. Ada 1 menit, Prof. Gimana? Masih ada 1 menit. Oke, ya. Satu saat Bani Israel berkumpul. Ketika berkumpul, salah satu di antaranya bertanya itu, ini, Ayunas A'lam, siapa di antara manusia di sini, di antara kita ini yang paling tahu? Lalu Nabi Musa dengan tegasnya, ana, ya, aku. Fa'ataballahu alaihi. Lalu apa? Allah menegur, bukan kamu, cari, ya, di Majma'al Bahrain wa alaminka, dia lebih tahu dari kamu. Lalu ketemulah Nabi Khidir kan. Nah, Nabi Khidir itu, ini epistemologinya ya, Nabi Khidir itu punya ilmu laduni, miladuna ilman. Ilmu laduni itu ilmu yang tahu, kalau tahu satu sebab, tahu sekian akibat. Kayak kita main catur, lawan 1 langkah, kita bisa memprediksi 10 langkah kemudian. Tapi kalau ilmu biasa, 1 langkah ya kita bisa prediksi 1 langkah. Makanya cara berpikirnya orang yang punya ilmu laduni itu seperti orang gila gitu ya. Seperti anak-anak indigo, ke Monas, enggak, bawa obat. Apa hubungannya Monas kok bawa obat? Ternyata apa? Kalau ke Monas naik mobil, di tengah akibat pertama kan, di tengah jalan tabrakan, akibat kedua. Dibawa ke rumah sakit, akibat ketiga. Dikasih obat, akibat keempat. Bawa obat, akibat kelima. Tapi langsung bawa obat itu. Memang ilmu laduni kalau dulu tuh disebut ilmu yang tahu sebelum terjadi. Tapi kalau saya lebih enak mendefinisikan, kalau ada satu sebab, tahu sekian akibat. Itu ilmu laduni. Kayak Nabi Khidir dengan 3 peristiwa yang dilalui dengan Nabi Musa ya. Di antaranya itu kan tiba-tiba perahu dilubangi, lalu ditegurkan Nabi Musa kan. Nah, Bapak Ibu, intinya di situ adalah, saya tidak gelombang otak ini ya, intinya di situ. Nah, ternyata ilmu laduni itu ada 2 kata kunci ya. Pertama, atainal rahmah, bahwa Nabi Khidir itu dikasih rahmat oleh Allah. Yang kedua, ada kata-kata sabar. Sabar itu internal dari diri untuk bisa mendapatkan ilmu laduni. Kalau rahmah itu adalah eksternal dari rahmat Allah. Bagaimana cara kita mendapatkan sabar dan rahmat itu sehingga kita punya ilmu laduni? Coba kita lihat ini. Ternyata apa? Itu ya ini. Wa alamnahu min ladunna ilman, itu dengan 2 kata kunci ini kan, rahmah dengan sabar itu. Sabar itu apa? Saya kira nggak usah saya jelaskan ini sabar. Nah, ternyata Bapak Ibu, untuk mendapatkan ilmu laduni dapat dilakukan 2 hal, yaitu sabar dan memohon rahmat dari Allah. Hadis Nabi menjelaskan bahwa sabar itu dimulai melalui puasa, khususnya puasa Ramadan. Makanya yang mira ini as-saumu mithus sabr. Untuk mendapatkan kesabaran 50% bisa melalui puasa. Jadi kira-kira gini, puasa 50% mendatangkan kesabaran mendatangkan ladunia. Artinya apa? Kalau kita jadi kandidat doktor nggak lulus itu ya, sulit membuat disertasi. Kandidat profesor nggak jadi profesor itu, ya harus banyak sabar. Dengan kriteria tadi yang tidak saya jelaskan tadi ya, sekian banyak. Terus gimana sabar itu? Puasa. Kira-kira seperti itu. Ini yang pertama ya. Jadi ternyata gitu. Makanya saya heran ya, kenapa dulu tuh saya kalau mau ujian dipuasain ibu saya. Ibu itu muasain saya gitu kan. Sekarang kan enggak kan. Enggak ada yang muasai. Nanti kalau anaknya enggak lulus, gurunya diadukan ke Komnas HAM gitu kan. Ya, generasinya jadi alay semua kan. Bahkan Goldman mengatakan sukses seorang karena emotional quotient. Ya, salah satunya kan kendali diri itu kan sabar. Seringkali orang tua menguasai anaknya. Puasa memiliki mana regresi dalam psikologi. Ibarat tendangan penalti dalam sepak bola itu nggak ada yang maju dulu, mundur dulu. Memang puasa itu seperti kalau kita minum kopi itu ya jangan diseduh langsung diminum. Biarkan dulu ampasnya itu turun, baru kemudian intisarinya itu bisa kita minum kan. Seperti minum kopi gitu kan. Nah, Bapak Ibu ketepatan, saya punya penelitian tentang Islamic personality yang diambil dari buku saya itu, teori kepribadian itu. Ada 24 karakter kan yang saya ambil. Ini hasilnya. Sehingga saya punya
Tidak tahu lah, ini saya mengklaim aja di apa istilahnya, dipercaya ya monggo, nggak dipercaya juga monggo. Nah, dari 24 karakter ini hasilnya saya punya teori namanya Big Five Islamic Personality. Jadi yang pertama itu sabar ternyata. Yang kedua mahabbah, ketiga jud, ya keempat takwa, kelima tawadhu. Ketika saya ketemu Pak Kepala Badan Kepegawaian Negara, saya ceritakan ini, terus dia gini, Prof. Mujib, bisa enggak teorinya saya gunakan untuk tes CPNS? Oh, saya nggak bisa, Pak Kabadan. Loh, kenapa? Teori saya itu kan state, bukan trade.